Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sekarang nih PSI punya nama baru, Partai Salah Input. Nama lainnya lagi, Operasi Sayang Anak. Ini tentu saja sindiran buat PSI yang dianggap karena dapat dukungan dari Presiden, perolehan suaranya terus melaju sehingga akan melampaui 4%. Yang bikin kisah dongeng itu tentu saja adalah para pembenci PSI atau pembenci Pak Jokowi atau pembenci Kaisang Pangarep. Mereka pada dasarnya takut kalau PSI sampai bisa masuk parlemen. Karena itu mereka berdoa setiap saat agar suara PSI dalam pemilu ini tidak bakal mencapai minimal 4% dari total suara nasional yang adalah parliamentary threshold dalam pileg. Karena itu, ketika di awal Maret ini suara PSI yang dipublikasikan dalam situs KPU menunjukkan kenaikan yang signifikan, sumpah serapah pun segera dilontarkan. Padahal kenaikan suara itu sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi ceritanya nih, pada sekitar tanggal 20-an Februari, publikasi data rekapitulasi suara di KPU sempat dihentikan. KPU nampaknya merasa harus membenahi dulu urusan publikasi data itu gara-gara ada keanehan suara di banyak tempat. Jadi seperti suara saya tiba-tiba saja melaju dari 6.000 ke 100.000, terus ke 400.000, dan turun lagi jadi 28.000, dan terus ke 25.000. Kasus-kasus macam ini yang berusaha dibereskan KPU. KPU mulai mempublikasi lagi pada sekitar tanggal 25-an. Dan ternyata sejak tanggal itu, suara PSI mengalami kenaikan secara konstan. Sebenarnya sih nggak besar-besar amat sih. Sekitar 0,08% per hari. Jadi naik dari sekitar 2,6% pada 25 Februari menjadi 3,13% pada 3 Maret. Nah, seperti yang saya bilang, ini langsung menimbulkan respons mengerikan melalui medsos dan juga di media massa. Muncullah kata-kata superlatif seperti suara PSI menggelembung, suara PSI melangit, melonjak, mencurigakan, atau suara PSI naik luar biasa. Kemudian muncul tuduhan bahwa kenaikan luar biasa ini terjadi karena kecurangan. Bahkan ada media yang menunjukkan seolah di beberapa dapil ada ketidaksesuaian antara jumlah suara di formulir C1 dengan yang diumumkan di website KPU. Misalnya saja di C1 tertulis suara PSI cuma 1. Ternyata yang dipublikasikan oleh KPU mencapai 10. Di sisi lain ada pula parpol yang dikabarkan kehilangan suara. Jadi semula angkanya misalnya sudah 4 juta, tiba-tiba turun jadi 3.800.000. Tentu saja lantas muncul tuduhan bahwa penurunan suara itu dilakukan oleh petugas siluman yang memindahkan suara tersebut ke suara PSI. Agar lebih dramatis, media menampilkan pendapat para tokoh baik dari parpol maupun influencer non-partai yang menyatakan tidak mungkin pelonjakan suara begitu cepat bisa terjadi. Tokoh dari lembaga survei tertentu ikut nimbrung bilang, menurut perhitungan ilmiah, PSI tidak mungkin bisa lolos ke parlemen. Bahkan ada yang sampai bilang, kalau PSI sampai lolos ke parlemen itu adalah skandal. Mereka merujuk pada hasil perhitungan quick count yang menunjukkan suara PSI hanyalah maksimal 2,9%. Jadi kalaupun ditambahkan dengan margin of error 1%, suara PSI seharusnya hanyalah mencapai 3,9%. Nah, kalau ternyata suara PSI naik terus menuju 4% atau lebih, artinya ada kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan atau bahkan menunjukkan kecurangan. Maka lengkaplah tuduhan terhadap PSI. Saya sendiri terpaksa harus mondar-mandir diundang ke berbagai acara talk show dan podcast. Beberapa kali di talk show televisi saya harus menghadapi sejumlah narasumber yang menunjuk-nunjuk hidung PSI. Seolah-olah PSI jelas adalah penjahat yang merampok suara partai lain. Dan itu semua dilakukan di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Itu semua tentu saja adalah omong kosong berskala raksasa. Saya akan komentari satu persatu. Pertama, soal kenaikan suara PSI itu extraordinary dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ini bagi saya mengarang bebas. Kenaikan suara PSI cuma sekitar 96.000 per hari. Dan itu sangat bisa dijelaskan karena sekuen kerja KPU. Tambahan suara itu tidak terjadi karena PSI mencari tambahan suara di lapangan.
Suara PSI dan suara semua partai lainnya sudah terekam di dalam sistem informasi KPU sejak tanggal 14 Februari. Kemudian secara perlahan suara itu dihitung dari TPS yang setelah direkapitulasi dikirim ke kecamatan, terus dikirim ke kota atau kabupaten, terus dialirkan ke provinsi dan terus ke pusat. Jadi suara itu sudah ada. Tapi menangani 200 juta suara semacam itu memang sangat berat bagi KPU. Mula-mula ceritanya KPU kepengen go digital dengan Sirekapnya. Tapi ternyata sistem pengkopian data dengan sistem digital itu terlalu sulit ternyata bagi KPU. Akibatnya, setelah ditemukan berbagai kekacauan rekapitulasi suara digital, KPU sekarang menetapkan penghitungan manual terhadap 800.000 TPS. Ini yang menyebabkan kita semua harus bersabar menunggu hasil rekapitulasi akhir suara. Karena kerumitan penghitungan suara ini sangat wajar bila semua berjalan lambat dan membutuhkan proses kendali mutu yang berulang. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau pada tanggal tertentu terjadi kenaikan konstan suara PSI secara signifikan, ya itu bisa saja terjadi karena pada tanggal itu suara yang dihitung adalah yang datang dari daerah-daerah yang cukup banyak penduduknya memilih PSI. Coba saja kita bandingkan dengan kenaikan suara partai-partai besar di hari-hari pertama sesudah hari pencoblosan. Kenaikan suara PDIP atau Gerindra atau Golkar misalnya, dari hari ke hari bisa mencapai 3%, 4%, dan seterusnya. Sementara pada hari itu kenaikan suara PSI hanya mencapai 0,0 sekian persen. Dan ketika itu sangat tolol kiranya kalau ada yang menganggap kenaikan suara partai-partai besar itu tidak masuk akal. Pertanyaannya, mengapa sekarang ketika kenaikan 0,08% per hari dialami PSI, tiba-tiba saja dianggap terjadi kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat? Loh, di mana letak anomalinya? Lantas kalau ditanya, mengapa kenaikan itu tidak terjadi pada partai-partai lain? Ya bagaimana mungkin PSI tahu jawabannya? Bahkan KPU pun saya rasa tidak tahu jawabannya. Ini proses alamiah saja. Lantas, soal ketidaksesuaian suara yang tercantum di C1 dengan Sirekap. Saya pernah ditanya soal ini dalam sebuah talk show. Saya jawab sederhana, bagaimana mungkin PSI diminta menjelaskan perbedaan itu? PSI sama sekali tidak terlibat dalam rekapitulasi suara. Kalau ternyata ada media yang menemukan perbedaan itu, memang bagus kalau itu dipublikasikan. Tapi yang lebih penting melaporkannya kepada Bawaslu dan KPU. Bawaslu bisa melacak kebenaran informasi itu dan kalau memang ada ketidaksesuaian, Bawaslu punya otoritas untuk menelusuri di mana kesalahan terjadi. Di sisi lain saya juga harus bertanya, kalaulah apa yang diberitakan media itu benar, apakah ketidaksesuaian hanya terhadap suara PSI atau suara partai-partai lain? Di WhatsApp grup PSI misalnya, saya justru membaca ada gejala sebaliknya. Di beberapa daerah, suara PSI justru seperti dipangkas. Jadi misalnya saja suara sebenarnya adalah 10, tapi ternyata di catatan total suara hanya tercantum 1 suara. Jadi poin saya, kesalahan serupa bisa saja terjadi dalam beragam bentuk berbeda dan menyangkut berbagai partai berbeda. PSI tidak memiliki sedikit pun otoritas untuk memeriksanya dan mencampur tanganinya. Jadi kejanggalan-kejanggalan semacam itu layaknya ya dilaporkan saja ke Bawaslu tanpa harus menuduh bahwa kejanggalan itu adalah bukti kecurangan PSI. Terus soal perbedaan suara dengan hasil quick count. Terus terang ya, menurut saya pernyataan bahwa berdasarkan quick count PSI pasti tidak lolos ke parlemen adalah pernyataan yang diwarnai kegenitan intelektual. Hasil quick count adalah sebuah peramalan ilmiah yang tentu saja tingkat keakuratannya tidak pernah 100% kalau masih menggunakan sampel. Dalam survei-survei yang ada di Indonesia, selalu diakui ada 5% kemungkinan hasil peramalan mereka salah. Jadi kalau hasil quick count adalah 3,9%, itu tidak pernah berarti suara PSI tidak mungkin mencapai 4%. Biasa-biasa sajalah. Janganlah para ahli ilmu politik dan statistik itu merasa bisa mengetahui kebenaran secara absolut. Kita yang hidup di dunia ini hanya tahu kebenaran dengan K kecil,
Yang tahu kebenaran dengan K besar hanyalah Tuhan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.